Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 5 semuanya yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya, dan selalu bersemangat untuk belajar dan menghafal. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Sebelumnya, kita akan mereview dulu tentang materi yang pekan kemarin tentang organ pencernaan manusia. Apa saja urutannya? Kita lihat ya. Yang pertama, urutan dari organ pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, setelah itu usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Singkatannya kemarin apa? Mucopurulus. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Sistem pencernaan merupakan bagian yang sangat penting yang harus kita pelihara agar berfungsi secara maksimal, karena tubuh memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan kita. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, sekarang ketika ada gangguan pada sistem pencernaan kita. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan organ pencernaan manusia. Yang pertama, kurang konsumsi makanan berserat, ya, kurang sayur, kurang buah, mungkin lebih suka makanan-makanan cuma nasi dan lauk saja yang tidak seimbang ya. Yang selanjutnya, tidak mengunyah makanan dengan baik, jadi cepat-cepat mungkin ingin segera menelan, tidak dikunyah sampai halus. Yang selanjutnya adalah tidak rajin berolahraga dan stres. Ternyata juga berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Yang selanjutnya adalah infeksi virus atau bakteri. Ya, yang ini akan berkembang menjadi penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan kita. Yang selanjutnya yaitu alergi makanan. Sekarang kita lihat beberapa jenis gangguan sistem pencernaannya, ada beberapa, banyak sebenarnya, tapi kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama kita akan membahas tentang penyakit MAC. Mungkin ada yang pernah mengalami ya. MAC adalah gejala penyakit yang berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Nah, sekarang kita lihat beberapa keterangan tentang penyakit MAC ya. Penyebabnya yang pertama yaitu gaya hidup yang mungkin bisa jadi tidak sehat. Contohnya terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, sering mengkonsumsi alkohol dan sebagainya. Kemudian pola makan yang tidak teratur, sering tidak sarapan dan sebagainya. Yang kedua, kita akan belajar tentang gangguan pencernaan dan diare. Ini seringkali kita mengalami ya. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Ya, karena terlalu sering kita menjadi lemas badan kita ya, karena berkurangnya cairan tubuh kita. Kita lihat sekarang tentang diare ya. Apa saja penyebabnya? Di antara penyebabnya diantaranya yaitu infeksi virus atau bakteri, kemudian yang kedua alergi atau keracunan makanan, bisa menyebabkan diare juga ya, karena tidak cocok mungkin. Kemudian penyakit usus, misalnya dia mengalami kanker ataupun tumor yang menyerang ususnya. Dan yang ketiga yaitu di sini adalah kolera.
Pernah mendengar? Ya, kolera itu adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat parah sehingga menimbulkan dehidrasi. Kita lihat sekarang apa saja penyebab dari kolera. Ya, penyebab dari infeksi kolera adalah infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae yang masuk bersama makanan. Karena makanan yang tidak bersih, kemudian mungkin dia berada di tempat yang sempit, sehingga terjadi penularan yang cepat melalui makanan. Penyakit pencernaan yang selanjutnya yaitu sembelit. Sembelit itu apa toh? Ya, sembelit atau konstipasi adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat buang air besar karena feses yang sangat keras. Feses di sini adalah ini ya, kotorannya sangat keras sehingga susah untuk keluar dari tubuh. Kita lihat sekarang penyebab sembelit. Penyebab sembelit yang pertama yaitu makanan kurang serat, kurang sayur, kurang buah, kemudian aktivitas yang banyak duduk saja, hanya duduk saja, jarang berdiri dan berjalan-jalan. Yang ketiga, menunda BAB dengan sengaja, itu bisa menyebabkan sembelit juga. Yang keempat, kurang konsumsi cairan, kurang minum. Itu tadi ya, beberapa gangguan pencernaan yang menyerang organ pencernaan kita. Nah, gangguan pencernaan yang lain yang mungkin pernah kita alami, yang pertama, gangguan pada mulut, misalnya sariawan, sakit gigi, kemudian gangguan pada saluran kerongkongan kita, itu bisa jadi saat menelan kita merasa sakit, itu sudah menjadi gangguan pencernaan ya. Yang selanjutnya, gangguan pada usus. Sekarang, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita? Ya, yang pertama, kita usahakan untuk mengkonsumsi makanan berserat seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, mengunyah makanan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana tuntunan Rasulullah kita ya, untuk mengunyah sebanyak minimal 33 kali. Yang ketiga, rajin berolahraga dan berusaha untuk tidak stres. Kemudian, menjaga kebersihan makanan kita. Jangan sampai yang kita makan merupakan makanan-makanan yang diragukan kebersihannya. Yang selanjutnya yaitu menghindari penyebab alergi. Nah, itu tadi paparan tentang gangguan pencernaan pada organ pencernaan manusia. Nah, sekarang tugas kalian, gampang sekali ya. Coba, pernahkah kalian mengalami gangguan pencernaan? Jika pernah, tuliskan dengan urutan jawaban seperti berikut ya. Yang pertama, misalnya, aku pernah sakit pencernaan. Misalnya di situ diisi dan misalnya pernah diare, kalian tuliskan diare. Kemudian penyebab sakitku adalah ya misalnya salah makan ataupun terlalu banyak makanan pedas misalnya. Yang ketiga, gejala apa saja yang kualami? Misalnya BAB sering dan encer ataupun perut yang sangat nyeri dan sebagainya. Yang terakhir, bundaku mengatasinya dengan Untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, Ustadzah akan mencuplikkan nasihat ulama yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa karena kekenyangan membuat badan kita menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, dan membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Nah,
Demikian tadi ya pemaparan tentang materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya anak-anak pada pembelajaran selanjutnya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.